Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zuina Nurin Alfa Masuri dengan NIM 182210052. Di sini pertama-tama eh, kita akan bertanya kepada ChatGPT bagaimana cara membuat codingan bilangan random antara 1 sampai 6. Buatkan codingan random 1 sampai 6. Setelah itu, mari kita membuka Google Colab untuk menjalankan codingan tadi. Kemudian kita copy paste. Kita tunggu. Dan angka acak antara 1 dan 6 adalah 5. Maka pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Lagrange equation atau persamaan Lagrange. Mari kita bertanya kepada ChatGPT pengertian dari persamaan Lagrange. Jadi persamaan Lagrange muncul ketika kita menemukan fungsi y(x) yang membuat suatu fungsi fungsional menjadi minimum atau maksimum. Fungsional ini umumnya berbentuk jy sama dengan integral eh, dengan batas b sampai a Lagrange xy y aksen dx. Kemudian untuk interpretasinya ada delta L per delta Y adalah turunan parsial dari Lagrangian L terhadap Y. Kemudian delta L per delta Y aksen adalah turunan parsial dari Lagrangian L terhadap Y aksen. Kemudian D per dx, do L per do Y aksen adalah turunan total dari do L per do Y aksen terhadap X. Kemudian ini terdapat contoh dan aplikasinya. Kemudian mari bertanya lagi eh, dari dan berikut adalah penjelasannya. Persamaan Lagrange atau lebih tepatnya persamaan Euler-Lagrange adalah dasar dari banyak rumus dalam fisika dan matematika. Dari persamaan Euler-Lagrange kita dapat mendapatkan berbagai rumus yang digunakan dalam mekanika klasik, teori medan, dan optimasi. Mari kita rinci beberapa aplikasi dan rumus yang berasal dari persamaan Euler-Lagrange. Dan ini terdapat persamaannya. Yang pertama ada L sama dengan T min V, dengan T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial.
Kemudian sedangkan untuk aplikasi dalam teori medannya ada persamaan sebagai berikut. Kemudian ada persamaan Hamiltonian. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana dan bagaimana pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Persamaan Lagrange atau lebih tepatnya persamaan Euler-Lagrange digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam penggunaannya. Yang pertama, untuk menentukan Lagrangian. Kemudian untuk menulis persamaan Euler-Lagrange. Dan yang terakhir untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Contoh penggunaannya pada mekanika klasik. Yang pertama ada Lagrangian dengan rumus L sama dengan T min V sama dengan setengah M turunan pertama dari X kuadrat minus Vx. Kemudian ada persamaan Euler-Lagrange D per dt d, d, do L per do X aksen minus do L per do X sama dengan 0. Kemudian untuk pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada teknologi dan rekayasa, kemudian ada ekonomi dan keluarga, dan kemudian ada ilmu lingkungan, dan terakhir ada kesehatan dan biologi. Selanjutnya, bagaimana penurunan rumus dari persamaan Lagrange. Penurunan rumus dari persamaan Euler-Lagrange penurunan rumusnya, langkah-langkahnya yang pertama ada variasi fungsional. Fungsional yang divariasikan menjadi persamaan di atas. Kemudian ada ekspansi Taylor. Ekspansi Taylor ini berasal dari Lagrange di sekitar Y dan Y aksen dengan memberikan persamaan tersebut. Kemudian ada substitusi dan integrasi, dan lalu ada menghitung variasi pertama, dan kemudian ada integrasi parsial, lalu ada menggabungkan integral, dan lalu untuk pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pada bidang mekanika klasik, merupakan dasar dari hukum gerak Newton yang digunakan dalam rekayasa dan desain mekanis. Kemudian yang kedua untuk sistem pengendalian otomatis, lalu ada teori medan dan fisika modern, kemudian ada ekonomi, lalu yang kelima ada rekayasa dan desain, dan yang terakhir ada teknologi energi. Lalu untuk memahami dinamika sistem fisik menggunakan persamaan Lagrange melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup penemuan koordinat umum. Untuk langkah yang pertama ada menentukan koordinat umum. Lalu yang kedua menentukan Lagrangian. Lalu yang ketiga menerapkan persamaan Euler-Lagrange. Lalu yang keempat menyelesaikan persamaan diferensial. Dan
Selanjutnya ada contoh pendulum sederhana dapat dilihat sebagai berikut. Lalu pertanyaan selanjutnya, persamaan Lagrange digunakan dalam mekanika kuantum dan relativitas. Apakah menggunakan yang sama atau tidak? Jadi dalam mekanika kuantum persamaan Lagrange digunakan dalam formulasi jalur integral yang dikembangkan oleh Richard Feynman. Formulasi ini menggunakan konsep dari mekanika Lagrangian untuk menjelaskan perilaku partikel kuantum. Kemudian untuk teori relativitas, dalam teori relativitas, terutama relativitas umum, persamaan Lagrange juga memainkan peran penting. Lagrangian relativistik digunakan untuk memodelkan dinamika partikel dan medan dalam ruang waktu yang lengkung. Lalu untuk perbedaan penting dalam penggunaannya, untuk mekanika kuantum sendiri menggunakan formulasi jalur integral, lalu berfokus pada amplitude probabilitas dan superposisi lintasan, kemudian mempertimbangkan aksi S sebagai integral sepanjang lintasan yang mungkin. Kemudian untuk relativitas, yang pertama menggunakan aksi untuk mendeskripsikan dinamika ruang waktu, berfokus pada geometri ruang waktu dan medan gravitasi. Kemudian yang terakhir mempertimbangkan metrik G, mu V, dan skala Ricci R dalam aksi. Lalu persamaan dalam mekanika, apakah bisa ditunjukkan persamaan Lagrange awal hingga mendapat persamaan akhirnya? Tentu eh, terdapat langkah-langkah. Yang pertama, menentukan Lagrangian sebagai berikut, kemudian menerapkan persamaan Euler-Lagrange seperti persamaan berikut, kemudian yang ketiga menyusun persamaan gerak dengan persamaan di bawah ini. Kemudian, apakah bisa menyelesaikan persamaan Lagrange dengan menggunakan teknologi? Tentunya banyak teknologi modern yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang diperoleh dari metode Lagrange, baik untuk masalah mekanika klasik, mekanika kuantum, maupun teori relativitas. Teknologi ini meliputi perangkat lunak komputasi ilmiah bahasa yang dapat digunakan. Contohnya seperti MATLAB, Matematika, Maple. Lalu untuk bahasa pemrograman sendiri kita bisa menggunakan Python, Julia. Lalu untuk perangkat keras komputasi bisa menggunakan superkomputer, GPU, atau sering dikenal sebagai Graphic Processing Unit. Lalu untuk alat khusus kita bisa menggunakan software CAE atau Computer Aided Engineering.
Lalu ini terdapat contoh penyelesaian persamaan dengan menggunakan Python. Lalu bagaimana cara menyelesaikan persamaan Lagrange? Lalu jelaskan secara rinci. Jadi menyelesaikan persamaan Lagrange melibatkan beberapa langkah kunci. Langkah yang pertama, menentukan Lagrangian dengan memulai dengan rumus L sama dengan T min V. Kemudian langkah kedua sama dengan menerapkan persamaan Euler-Lagrange. Lalu dengan menghitung turunan parsial. Lalu yang ketiga menyusun persamaan Euler-Lagrange. Lalu yang keempat menyelesaikan persamaan diferensial. Eh, Lalu mari kita mencari contoh soal dari persamaan Lagrange. Nah, ini terdapat contoh soalnya. Lalu eh, ini penyelesaian menggunakan codingan untuk menyelesaikan soal persamaan di atas tadi. Bisa kita copy, lalu kita ditunggu sebentar. Karena ini terdapat kesalahan jaringan, jadi bisa kita coba di VS Code saja. Kita kopas dan kita run. Nah,
didapatkan hasil seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.